Oke, kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Harusnya kita hari ini untuk di psikologi formatif ya, formatif kompetensi dasar yang ketiga. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar yang terakhir ya kan, yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Nampak nggak share screen Ibu? Nampak ya? Nampak, Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme pasar. Jadi mekanisme pasar itu kalian akan belajar mengenai permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, banyak ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari 3 indikator, yaitu indikator yang pertama menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Indikator yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga adalah menganalisis kurva permintaan dan penawaran. Jadi, yang dimaksud dengan mekanisme pasar itu sebetulnya kita harus memahami apa yang terjadi di dalam pasar. Jadi dalam pasar itu kalau misalnya di kampung sering disebut pajak gitu ya, orang Medan gitu menyebutnya pajak. Sebenarnya bahasa yang baku itu bukan pajak tapi pasar. Jadi pasar itu dalam gambarannya tempat nih kan bertemu penjual dan pembeli. Nah, penjual itu kalau di ekonomi disebutlah itu nanti pada saat kita melakukan transaksi, menjual, menawarkan, jadi penawaran. Terus kita membeli itu kenapa kita beli? Karena adanya permintaan. Jadi pembeli itu sering diidentifikasikan dengan permintaan. Itu ya. Jadi pada pertemuan hari ini kalian harus mengerti pengertian permintaan apa, pengertian penawaran apa, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran apa, dan kurva permintaan dan penawaran. Oke, kita mulai langsung dari pengertian permintaan. Jadi permintaan itu datangnya dari rumah tangga konsumen. Seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu bahwa rumah tangga konsumen itu adalah kita sebagai pengguna barang dan jasa. Kenapa seperti dikatakan kalau dia pengguna barang? Karena kita yang mengkonsumsi barang ataupun jasa itu. Sehingga yang ketika kita mengkonsumsi barang, membeli barang, maka disebutlah itu permintaan. Jadi permintaan itu apa? Permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan untuk dibeli, ya. Yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi oleh konsumen ya, oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat harga dan waktu dan kesempatan tertentu. Jadi permintaan ini beda dia harganya, maka beda juga jumlah permintaannya. Beda dia waktunya, beda juga jumlah permintaannya. Contoh, misal Ibu buat permintaan pakaian akan berbeda jumlahnya ketika permintaan pakaian itu di hari seperti ini dan menjelang Lebaran ataupun Natal, hari raya besar gitu ya kan. Itu permintaan pakaian akan berbeda. Kenapa? Tradisi ataupun budaya biasanya orang berlebaran itu pakai baju baru atau orang Natal itu tahun baruan pakai baju baru. Maka jumlah permintaan antara pakaian akan meningkat pada masa-masa tersebut. Nah, contoh lagi menjelang bulan tahun ajaran baru biasanya permintaan pakaian, seragam sekolah, buku, alat-alat perlengkapan sekolah lainnya akan meningkat. Kenapa? Sudah menjadi tradisi kalau kita tahun ajaran baru ada yang harus beli baju baru, buku baru, semua. Maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat ketika di bulan katakanlah di bulan Juni ya. Kalau di bulan Januari atau di bulan Februari maka permintaannya akan lebih sedikit. Kenapa? Karena tidak ada momen seperti itu di bulan Februari gitu.
Gitu ya. Maka dikatakan jumlah barang diminta pada tingkat harga dan kesempatan tertentu. Berarti kalau dia berbeda harganya, akan berbeda permintaannya. Berbeda momen atau situasinya, akan berbeda juga permintaannya. Seperti itu. Sampai situ paham, Nak? Paham ya? Jadi kalau di bahasa Inggris kan permintaan itu apa? Demand. Jadi demand itu, jadi kalau jumlah permintaan quantity of demand. Jadi kan jumlah itu biasanya kuantitas ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan quantity. Jadi quantity of demand berarti itu adalah jumlah permintaan. Jadi singkatannya nanti QD ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gitu ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah, ini nggak nampak ya, harga barang itu sendiri, harusnya ada ya, harga barang itu sendiri. Jika kita membeli suatu barang, maka yang perlu kita perhatikan adalah harga barang itu. Kalau kamu mau beli buku, atau beli, kita katakanlah beli paket data, ya kan, beli paket data, pasti kita mempertimbangkan harganya, ya kan, mahal ya, oh ternyata murah, kalau mahal nanti aja lah, gitu kan, kalau lagi murah, oh belilah 2, kan lagi murah, nah, gitu kan, sering kita seperti itu ya. Maka yang mempengaruhi permintaan yang pertama itu harga barang yang ingin kita beli. Yang kedua, harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut. Jadi kalau misalnya kita beli suatu barang, pasti kita mempertimbangkan harga barang yang berkaitan dengan barang tersebut. Contoh, kalau Bapak Ibu kalian suka minum kopi, beli kopi, pasti lihat harga gula. Berapa harga gula ini? Gitu ya. Nah, baru lihat harga kopi. Kopi Arabica Sidikalang sekian, kopi Arabica Gayo sekian. Mana lebih murah ya? Nah, gitu kan? Jadi antara kopi dengan gula itu kan disebut dengan barang komplementer. Jadi barang pelengkap. Kita melihat ya kan. Kalau naik kira-kira harga kopi, harga gula sedang turun, pasti kita beli kopinya. Kenapa? Harga gula tadi yang turun itu bisa menutupi harga kopi, gitu ya. Kemudian kita mau beli kopi tadi, kita lihat antara kopi Sidikalang dengan kopi Gayo, mana yang lebih murah? Antara kopi Sidikalang dan kopi Gayo itu disebut barang substitusi atau barang pengganti. Tidak ada kopi Sidikalang, maka kita pakai kopi Gayo, gitu ya. Jadi kita pertimbangkan. Kalau misalnya naik harga kopi Gayo, misal kita beli kopi Sidikalang. Kalau naik harga kopi Sidikalang, kita beli kopi Gayo, gitu ya, seperti itu. Jadi itu mempengaruhi juga dengan jumlah permintaan. Kemudian yang perlu kita lihat adalah pendapatan. Pendapatan itu berhubungan dengan duit ataupun uang yang kita punya, gitu kan. Kalau kita mau beli barang, kita lihat dulu kondisi uang kita berapa, gitu ya. Berarti pendapatan rumah tangga itu mempengaruhi permintaan. Gimana ya, kalau pendapatannya sedikit berarti permintaannya sedikit. Tetapi kalau pendapatannya banyak, maka permintaannya akan banyak juga, gitu ya. Corak distribusi. Corak distribusi itu artinya pemerataan pendapatan ya, Nak. Pemerataan pendapatan. Jadi pemerataan pendapatan itu gimana? Kira-kira pendapatan masyarakat itu berapa gitu secara keseluruhan. Kemudian selera. Selera ini mempengaruhi banget permintaan. Misal, kalaulah misalnya harga pete sedang naik gitu ya kan. Rupanya si Mukti Salim suka kali makan pete, ya kan? Mahal, tapi dia kan seleranya ke situ. Misalnya suka dia, walaupun mahal tetap dibeli. Karena apa? Selera si Mukti Salim tadi makan pete gitu. Ataupun si Yuni gitu ya, atau si Tarisa gitu. Ternyata dia suka makan yang namanya molen. Rupanya harga pisang sedang naik gitu, berarti otomatis harga molen naik. Nah, karena selera si Tarisa tadi makan molen, tetap dibelinya walaupun kategorikan barang itu mahal. Namanya selera ya.
Makanya barang-barang yang mahal-mahal dari luar negeri tetap laku di Indonesia. Karena berbeda selera Mbak Syahrini dengan selera kita gitu. Kita mikir, wih mahal kali tasnya 1 M. Siapa mau beli itu? Ya seleranya Mbak cari ini ke sana. Dia suka barang-barang branded ataupun barang-barang mahal gitu ya. Kulit buaya. Kalau ibu pakai kulit buaya serem rasanya gitu. Tapi seleranya orang kan berbeda gitu. Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu mempengaruhi permintaan. Meningkat jumlah penduduk, maka meningkat permintaan. Kenapa seperti itu, Bu? Gambarkan. Bayangkan, misal kalau kamu dalam satu keluarga, di keluarga kamu, adalah 4 orang, ayah, ibu, anak 2 orang. Misalnya makan nasi itu 3 muk sehari gitu kan. Terus datang tulang dan boru, opung dari kampung, ya kan? Tambahlah kira-kira 10. Cukup nggak 3 muk untuk 10 orang? Cukup? Enggak. Enggak, Mem. Pasti bertambah. Maka bertambahlah omak kita bilik boras. Tidak lagi 3 muk. Jadi berapa? 6 muk contohnya kan. Kenapa? Karena bertambah orang yang mengkonsumsi gitu. Kemudian yang selanjutnya ramalan ataupun ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Contoh, ini ramalan seperti ini. Oh, musim penghujan telah mengguyur padi, kemungkinan gagal panen. Nah, kalau gagal panen, biasanya harga beras itu naik atau turun, Nak? Naik. Iya, betul. Kenapa dia naik? Karena langka. Betul ya, Nak? Iya akan naik. Maka datanglah ibu-ibu di rumah. Gagal panen orang sana. Berarti 3 bulan lagi harga beras akan naik. Kita belilah sekarang, kita stok gitu ya kan. Biasanya gitu kan? Betul nggak? Betul, Mem. Stoklah dia sekarang. Karena apa? 3 bulan lagi beras ini naik nih gitu ya kan. Aku akan belinya banyak-banyak. Tapi kalau diperkirakan harga panen beras akan membludak, berarti harganya turun toh? Pasti ada, nanti aku beli aja sedikit, nanti bulan depan aku beli banyak, soalnya nanti pasti turun harga beras. Kenapa? Semua panen banyak gitu ya kan. Kalau banjir suatu produk, banyak suatu produk, permintaannya tetap, biasanya harganya akan turun. Tuh ya. Tuh, yang ketiga adalah jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu bagi 3 ya. Ada dia permintaan efektif, potensial, sama absolut. Nah, kalau permintaan efektif, gambarannya gini, dia punya uang dan dibelikan. Aku punya uang 5.000, aku beli permen, berarti permintaan efektif. Kenapa? Saya punya uang dan saya realisasikan dengan mau beli barang tersebut. Nah, kalau potensial, saya punya uang, tapi belum mau membeli permen tadi. Kenapa? Karena menurutku permen itu bikin rusak gigi, jadi aku nggak mau beli gitu. Tapi bukan berarti saya tidak punya uang, punya. Namanya potensial, tetapi tidak ingin merealisasikan membeli gitu ya. Ada permintaan absolut. Nah, ini permintaan yang tidak ada dibarengi dengan daya beli. Artinya apa? Dia pengen tapi nggak ada duitnya. Berarti dia disebut permintaan absolut. Paham sampai situ, Nak? Amin. Ya, paham. Oke, jadi sekarang kita belajar kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu, dalam menggambarkan kurva permintaan, yang perlu kalian pahami adalah hukumnya. Tadi kan kalau pengertian permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga dan kesempatan tertentu. Artinya kalau berbeda harganya, berbeda permintaannya. Kalau berbeda momennya, akan berbeda permintaannya. Yang menjadi dasar dari penggambaran kurva permintaan adalah hukumnya. Hukum permintaan apa, Bu? Nah, ini lihat. Ibu-ibu yang sering ke pasar pasti mikir kayak gini. Jadi gini, jika harga naik, harga barang itu naik, berarti permintaannya naik atau turun? Turun. Karena nggak mau beli dia, lagi harganya mahal. Betul ya, Nak? Tapi kalau harganya turun, permintaannya naik. Pengen dia beli, kenapa? Harganya murah, gitu kan? Jadi bahasa sehari-harinya gini, kalau harganya mahal, pasti permintaannya sedikit, karena nggak mau beli, gitu ya. Tapi kalau harganya turun, maka permintaannya akan naik. Pasti orang pada banyak beli, kenapa? Lagi turun, gitu ya.
Tapi ada syaratnya ini, Nak. Syaratnya apa? Ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa artinya? Faktor yang mempengaruhi permintaan kecuali harga barang itu sendiri harus tetap. Jadi mulai mana yang harus tetap itu, Bu? Yang ini tadi. Harga barang lain harus tetap, pendapatan harus tetap, corak distribusi harus tetap, selera harus tetap, jumlah penduduk harus tetap, ramalan ekspektasi pun harus tetap. Contoh, kenapa ini harus tetap? Akan berbeda jadinya kalau kita tidak membuat asumsi ini tetap. Contoh, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Tapi kalau jika harga petai sedang naik, maka permintaannya turun. Belum tentu. Tadi kan si Muti Salim suka kali makan pete. Walaupun dia sedang naik harganya tetap dibeli. Ya kan, Nak? Maka selera itu harus tetap. Nggak boleh berubah. Jumlah penduduknya juga harus tetap. Jika harga beras naik, maka permintaan turun. Belum tentu. Kalau jumlah penduduknya naik, tetap naik juga permintaan beras. Maka hukum permintaan itu tidak berlaku mutlak ataupun absolut. Dia ada syaratnya. Hukum itu akan berlaku dalam kondisi ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa, Bu? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kecuali harga barang itu sendiri harus tetap. Mulai dari mana? Harga barang substitusi harus tetap, harga barang komplementer harus tetap, selera harus tetap, jumlah penduduk harus tetap, ramalan juga harus tetap, kemudian pendapatan juga harus tetap. Nah, perhatikan tabel ini. Di A, 100.000 harganya, jumlahnya 100. Turun harganya menjadi 80.000, berarti permintaannya akan naik jadi 140. Di C, 60.000 harganya, maka permintaannya 200. Turun lagi menjadi 40.000, maka 300. Turun lagi menjadi 20.000, maka 450. Maka kalau kita gambarkan kurvanya akan seperti ini. Nih perhatikan, ini tadi ya kurvanya terhadap durian tadi. Nah di A ini kan harganya 10.000. Ini sini lihat ya, buatlah titik-titik sampai sini. Jadi 20.000 ini tadi di sini, maka permintaannya akan berada di 450. Berarti ciri-ciri kurva permintaan bagaimana, Bu? Turun dari ini kiri ya. Kamu harus menghadap gambar. Kiri, kanan. Berarti turun dari kiri atas, ini kan kiri atas ke kanan bawah. Paham sampai situ? Paham, Mem. Iya. Paham, Mem. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Itu ya ciri-cirinya. Selanjutnya, pengertian penawaran. Nah, kalau permintaan tadi datangnya dari rumah tangga konsumen, maka sebaliknya penawaran itu datangnya dari rumah tangga produsen. Siapa itu produsen? Orang yang menghasilkan barang ataupun orang yang menjual barang. Jadi apa artinya? Penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan kesempatan tertentu. Nah, berarti berbeda harga, berbeda kesempatan, maka penawarannya juga akan berbeda. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran apa aja, Bu? Nah, harga barang itu sendiri. Ya, harga barang lain juga. Harga barang lain apa itu? Substitusi sama komplementer, sama ya. Biaya produksi, teknologi juga mempengaruhi ya. Teknologi itu mempercepat dia. Jadi kalau tinggi teknologinya maka penawarannya juga semakin tinggi. Kenapa seperti itu, Bu? Ya teknologi itu mempercepat produksi barang. Ya kan? Kalau biaya produksi, kalau dia nanti biaya produksinya itu meningkat, maka penawarannya rendah. Kenapa? Cost production-nya mahal. Gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah, kurva penawaran. Untuk menggambarkan kurva penawaran, kalian harus tadi beranjak dari hukum penawaran juga. Tadi kan permintaan, sekarang penawaran. Nah, kalau hukumnya gini, harga barang naik, maka penawaran naik. Harga barang turun, penawaran turun. Tadi permintaan gimana? Harga barang naik, permintaan turun. Berarti ada satu naik, satu turun. Berarti berbanding terbalik kalau hukum permintaan. Kalau penawaran, harga naik,
penawaran juga naik. Berarti dia berbanding lurus. Harga turun, penawaran turun. Maka dia berbanding lurus. Ya kan, Nak? Betul nggak sih? Betul, Mem. Iya. Betul, Mem. Itu perbedaannya ya. Permintaan berbanding terbalik, penawaran berbanding lurus. Naik, naik, turun, turun. Kalau permintaan naik, turun. Turun, naik. Gitu ya. Beda dia. Jadi lihat kondisi tabelnya. Di harga durian 25.000, penawarannya 1.000 buah. Ketika turun menjadi 20.000, penawarannya juga turun. Ketika dia turun 15.000, turun, makin turun, makin turun, makin turun. Karena dia apa? Berbanding lurus. Nah, hukum penawaran ini juga, Nak, sama dengan hukum permintaan. Dia tidak berlaku mutlak. Dia hukum penawaran ini akan berlaku dalam kondisi apa, Ibu? Kondisi ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa artinya? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tetap. Jadi, yang mana yang harus tetap, Bu? Ini harus berubah ya, yang ini. Yang tetap itu adalah harga barang substitusi, harga barang komplementer, biaya produksi, teknologi harus tetap. Kalau ini berubah, yang tiga ini berubah, maka hukum penawaran tidak berlaku. Contoh, ketika harga naik, maka penawaran naik. Tapi kalau biaya produksinya naik, maka penawarannya akan turun. Kenapa seperti itu, Bu? Ya iya, kalau biaya produksi atau bahan bakunya meningkat, maka produsen akan membeli sedikit bahan baku. Jadi sehingga barang yang dihasilkan pun akan lebih sedikit, gitu ya. Lihat ceteris paribus. Lihat ini. Nah, kalau kurvanya perhatikan. Ya kan? Ini A tadi 25.000. Jadi 25.000 di sini dia enak ya. 25.000 permintaannya 1.000 ya. Digambarkan dia di sini, titiknya di sini dia. Jadi A di sini sebenarnya titiknya, turun ke bawah. Terakhir, ini kan terus nanti ini. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Di ujung terakhir kan 5.000. 5.000 itu penawarannya berapa? 200 ya. Maka 5.000 di sini ya, kita buat di sini. Jadi kalau ini titiknya, titik kita garis. Nah, ingat ini kiri, ini kanan. Berarti penawaran itu kurvanya gimana? Naik dari, ini kiri ya, kiri bawah. Mana kursornya, tunggu. Naik dari kiri bawah, ini kan kiri, ini kanan. Naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan tadi dari mana? Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Gini tadi enak ya. Kalau dia ini diagonal ya. Kalau yang tadi dia kayak landai gini dia. Paham sampai situ, Nak? Paham, Mem. Paham, Mem. Siapa itu? Jadi kurva penawaran bentuknya seperti ini ya. Jadi dia naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini naik dia enak ya. Berbentuk diagonal. Itu kenapa seperti ini? Karena hukumnya tadi. Berarti kalau hukum penawaran slope-nya positif. Kenapa positif? Karena tadi antara harga dengan jumlah barang itu berbanding lurus. Kalau dia kurva permintaan slope-nya negatif. Kenapa seperti itu, Bu? Karena antara harga dengan jumlah barang itu berbanding terbalik. Sampai di situ ada yang ingin ditanya, Nak? Enggak? Enggak, Mem. Wah, keren kaliannya, enggak ada yang mau bertanya. Itulah. Atau ibu yang bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nah, coba nanti dikerjakan di psikologinya ya, Nak ya. Dikerjakan di psikologi itu mengenai pertemuan kita minggu lalu, mengenai kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, pelaku kegiatan ekonomi,